Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika nabiyil ummi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ibu, pimpinan daerah Aisyah rahimahullah dan segenap kaum muslimat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semoga semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mengawali kajian kita pada siang hari ini, tidak ada kata yang pantas kita hafalkan kecuali adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini memberikan banyak kenikmatan yang tidak dapat kita hitung satu persatu saking banyaknya. Terutama nikmat-nikmat yang sangat besar adalah nikmat kesehatan, kesempatan kita diberi peluang oleh Allah, diberi waktu oleh Allah, diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita, untuk menambah amal soleh kita. Semoga kesempatan ini yang masing-masing dari kita mungkin tidak sama, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau sudah datang waktunya tidak ada pemberitahuan, sehingga ini bagian dari ujian kita, kesempatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Marilah betul-betul kita manfaatkan, karena kita tidak tahu kapan kesempatan kita ini habis dan selesai. Oleh karena itu, syukur yang paling tepat adalah menggunakan nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah itu untuk menolong atau untuk memudahkan, untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Apapun yang kita terima, kita gunakan untuk membantu sukses tugas kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat yang kita terima itu justru adalah menolong kita bermaksiat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ketika kita pandai menjadi orang yang bersyukur, semoga Allah menambah nikmat-nikmat, semakin sehat,
semakin kuat iman Islam kita, seperti dalam mukadimah yang saya baca tadi, liyazdadu imanan ma'a imani. Allah akan menambah iman, semakin menguatkan iman di atas iman yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau yang senantiasa mendampingi dakwah beliau, para sahabat yang juga susah dan senang senantiasa berada di samping beliau, juga kepada umat beliau yang senantiasa mencintai, mempelajari, walaupun tidak pernah bertemu dengan beliau, walaupun tidak pernah satu majelis dengan Rasulullah, walaupun tidak pernah mendengar secara langsung tausiah, tauji, dan juga tadhkirah dari Rasulullah SAW, tapi karena cinta umat itu kepada beliau, maka cintanya itu dibuktikan dengan senantiasa mengkaji sunnah-sunnah beliau, mendakwahkan sunnah beliau, baik untuk dirinya sendiri, terutama juga adalah untuk keluarganya, dan juga secara umum kepada jamaah masyarakat. Semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, siang hari ini saya mendapat tugas untuk sedikit mengupas tentang fikih udhiyah atau kajian tentang kurban. Karena sebentar lagi kita akan memasuki satu kegiatan yang sangat penting setelah kemarin kita melaksanakan Idul Fitri yang sebelumnya selama 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang ini sudah tanggal sampai tanggal pinter tuh ini 17 Mei. Lepas ya? Enggak belum masuk tanggal Hijriah. Siapa tanggal pinter tadi kamu? 9 Mei. Iya, jadi pulau itu 9 dulu kota. Bukan lagi lepas anggota. Lepas ya? Coba pakai dibonceng dalam Hijriah terbitan Muhammadiyah. Setelah ada menangis Hijriah menikah agak ada perbedaan. Sepertinya kalau ini Syawal itu berapa kemarin itu? 29 apa 30 hari? 29? 29? Ramadannya kan ada 29 dan 30 kemarin. Kita kemarin Ramadan 30. Syawal itu berapa kemarin? Ada juga tidak? Oke, wah ini masih soalnya kita hilangnya rendah ya, insya Allah kalau saya lihat di maklumat PP Muhammadiyah, ya coba saya ceknya ya, maklumat di Amerika kisah PP Muhammadiyah 1445 Hijriah. Jadi nanti pada tanggal 29 Dzulqa'dah itu waktu maghrib ya, dengan matlab Yogyakarta itu ketinggian hilal masih sangat jauh di bawah ufuk Min 7. Min 7 itu berarti
Ya mungkin karena istimanya itu badan isya atau selesai suruh lah batal wahid isya jemput istimanya betul sifat menikah jauh gitu. Nah itu masih men 7 derajat, sehingga kemungkinan besar itu nanti pelaksanaan Idul Adha di negara kita Indonesia itu bisa bersama. Karena tanggal 1 Dzulhijjahnya itu karena tadi masih men itu di Istiqmal, jadi nanti Idul Adha itu 30 hari. Berarti kalau 30 misalnya tanggal 9 masih kurang 21 hari. Kemudian karena Istiqmal nanti tanggal 1-nya itu tanggal 8 Juni, sehingga Arafahnya itu 16 Juni. Idul Adha-nya 17 Juni. Ya mudah-mudahan bisa bersama. Ya, kita kurang tahu nanti di Saudi seperti apa, karena Saudi juga masih menunggu rupiah, jadi belum tahu. Tapi di sini karena hisab dan rupiah itu dipadukan, pertama kalau masih negatif di bawah ufuk itu malah lebih aman, jadinya kemungkinan bisa lebaran atau Idul Adha itu bersama. Tapi nanti kalau saya lihat tahun depan ya, tahun depan itu kan kita Muhammadiyah sudah pakai KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Oke, itu nanti matlabnya yang di seluruh dunia yang paling cepat di situ ada 5 derajat, dan syarat-syarat yang lain itu nanti sudah tanggal 1. Itu kalau saya lihat di tahun 1446 3 momentum itu beda semua, karena kita pakai Maqib yang baru. Itu baik 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah. Betul. Nah, saya tidak tahu nanti. Kalau saya lihat, saya punya dokumen itu 10 tahun kalender KHGT di konversi dibandingkan dengan Neomabim dan yang selama ini kita pegangi Wujudul Hilal. Itu kalau pakai Wujudul Hilal lebih sering bareng, tapi kalau pakai yang ini di tahun-tahun awal ini kita sering nanti ada berbeda. Tapi yang penting itu nanti kita tahu bersama. Barangkali tidak tepat kalau saya sampaikan di sini, karena butuh sosialisasi yang panjang, juga nanti butuh sosialisasi dari PP Muhammadiyah, PWM, dan nanti baru ke PBM. Insyaallah nanti di Majelis Taklim Kudus tanggal 26 apa ini Mei ada workshop tentang KHGT. Saya tidak tahu apa PBH juga ada yang diundang, menghadirkan pakar ilmu falak yang sering kalender Muhammadiyah itu kita baca itu yang usul beliau Pak Omar Fadlullah. Itu nanti kita hadirkan di Kudus supaya paling tidak anggota majelis takjil, kemudian majelis tabligh ya, terutama juga nanti yang jadi corongnya kan majelis tabligh itu bisa ya paling tidak ya sidik-sidik paham lah kenapa kok pakai KHGT dan kemudian konsekuensinya seperti apa, kelemahan dan kelebihannya seperti apa. Ini yang perlu kita terus belajar dan terus disosialisasi. Jadi demikian ibu-ibu sekalian, insya Allah Idul Adha 1445 Hijriah ini kita bisa melaksanakan dengan bersama-sama. Semoga semakin semarak, dan terutama panjenengan yang kalau Idul Adha itu kan sering-sering itu apa? Pemerintah itu sudah masuk, biasanya begitu ya. Panjenengan kerja di pemerintahan itu kan termasuk sekolah-sekolah negeri itu kita masih sholat itu terus pakainya pakai seragam masih langsung ke kantor, beda-beda. Kalau tidak beda kan
lebih apa ya, lebih guyup gitu, lebih bersama-sama. Demikian terkait dengan maklumat PP. Saya kira Pak Jenderal sudah paham semuanya. Ini kan sekedar hanya untuk mengingatkan, barangkali informasi dari PP ini ada yang belum sampai. Kemudian terkait dengan ibadah kurban, saya kira ini ibadah yang secara rutin kita laksanakan. Kalau dilihat dari istilahnya saja sudah kelihatan. Korban itu kan dari kata korban. Maknanya pun apa itu korban? Mendekat. Jadi kita itu menyembelih hewan korban bukan karena apa-apa. Karenanya hanya satu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali diingatkan, karena kadang-kadang karena ini sudah rutinitas ya. Dan orang-orang yang korban itu biasanya kan sudah kelihatan gitu. Si fulan, si fulana, kemudian si A, si B, si C, biasa ya. Sehingga seolah-olah ini korban itu terkait dengan strata sosial. Strata sosial. Maksud saya, orang-orang yang melaksanakan korban ini kemudian apa ya, dalam tanda petik itu mendapat nama di masyarakat. Korban itu mesti si A, si B, si C, si D yang mungkin uangnya banyak, yang mungkin kaya dan seterusnya. Maka ini supaya kita kembali mengingat bahwa ibadah korban ini bukan untuk tujuan pamer, bukan untuk tujuan mencari sanjungan. Ya, kita kembali mengingat bahwa korban itu memang dalam rangka adalah untuk mendekatkan diri kepada atas menikah penting. Kemudian karena korban ini datangnya setiap tahun, ya 1 tahun sekali, maka kemudian para ulama ini coba untuk melihat sesungguhnya hukum korban itu seperti apa. Kalau saya lihat di pendapat-pendapat para ulama, ya, mayoritas para ulama itu mengatakan bahwa korban itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah apa? Sunnah muakkad, maksud saya begitu. Fardu kifayah apa? Kewajiban yang menjadi gugur karena sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin. Tetapi ini tidak. Ini para ulama menyebut hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, sehingga kalau memang kita pada posisi yang memang di situ sudah waktunya korban, ya jangan ditunda-tunda. Kalau dalam bahasa hadis Nabi itu, maka lahu sa'atun ayyudhiyya falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Siapa saja yang memiliki saat, apa saat itu? Keluasan, kesempatan, kemampuan ayyudhiyya untuk berkorban, untuk udhiyah, falam yudhi tapi tidak mau korban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini ancaman keras. Sehingga dari hadis ini Abu Hanifah, salah seorang tokoh mazhab, itu lebih condong hukum korban itu wajib bagi orang yang mukim, bukan musafir loh ya, orang yang mukim dan pada saat itu punya saat, punya kemampuan, punya kelonggaran, yang mungkin dalam bahasa itu lebih jelas itu punya biaya. Bahkan yang dimaksud punya biaya itu orang-orang yang walaupun saat itu
itu tidak punya uang, ya maksudnya duit itu kadang-kadang ya makan sehingga sekotan mengarpang ya numpuk lemari apa ada di dalam tas. Tetapi ada juga uang itu yang memang hari itu tidak ada, pas kebetulan ini bulan-bulan apa bulan-bulan persiapan UTIA ini ternyata betul-betul kita tidak punya uang, tetapi punya potensi untuk berhutang dan punya kemampuan untuk nyaur. Itu oleh para ulama disebut lahusa. Dia punya kemampuan walaupun dengan cara pinjam, tetapi pinjamnya tadi punya potensi untuk apa? Punya untuk nyaur ya, untuk mengangsur ya. Jadi dia juga disebut sebagai orang yang mampu. Ini mungkin agak lebih ekstrimnya begitu, tetapi sebelumnya kalau pendapat yang paling masyhur ya yang pada saat itu punya rezeki lebih dalam artian memang hari itu punya kemampuan untuk membeli hewan kurban. Nah, sehingga monggo ini karena ada dua pendapat yang mungkin masing-masing tidak ada yang ringan, yang satu itu wajib, yang satu itu sunnah menggunakan. Maka saya mengajak ibu-ibu sekalian, jika kita punya kesempatan, punya kemungkinan untuk bisa dapat uang ya untuk membeli hewan kurban, maka ikutlah. Lo kan kemarin sudah ikut, tidak ada keterangan harus kalau kemarin sudah ikut sekarang tidak ikut. Hari ini ikut, besok tahun depan ikut, tahun depannya ikut lagi. Ini bagian dari syiar. Makanya pada Al-Qur'an surat Al-Has ayat 36. Ya, inilah yang mendasari salah seorang ulama namanya Abu Hatim itu direwangi utang supaya ini iso melu udhiyah. Ditanya lho sampeyan boleh utang-utang apa? Dia itu nek duit yo apa mereka udhiyah apa itu ora usah. Beliau membacakan itu surat apa tadi? Sampai nonton yang kamu Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Al-Has datang ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna itu artinya onta-onta. Onta-onta yang dibeli dan siap disembelih itu al-budna. Ja'alnaha lakum sya'airallah. Kami jadikan onta-onta yang siap disembelih itu bagi kalian lakum sya'airallah atau min sya'airillah, termasuk sihar-siharnya Allah. Ya, jadi onta yang kita beli itu apakah beli sendiri atau memang kita punya sendiri atau kita umuman beli sapi sama. Onta di situ perwakilan dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu bahasa Jawanya orang Jokowi. Apa orang Jokowi? Ya sangat paling kecil itu kambing dan kocok-kocoknya. Kambing kan banyak jenis. Kemudian sapi dan kocok-kocoknya. Ada sapi Jawa, ada sapi yang paling hebat itu sapi yang itu limousine besar dan harganya mungkin ratusan juta. Biasanya Presiden Jokowi itu yang beli atau artis-artis itu. Dan yang agak besar, yang paling besar itu onta. Kerbau masuk di sapi. Nah itu bayi matul anak itu sinar-sinar. Lakum fiha khair. Di dalam onta-onta yang akan kalian sembelih itu fiha khair, ada kebaikan.
ada sesuatu yang utama. Khair itu biasanya isim takdir, lebih baik. Khair itu kalau dibandingkan dengan kalimat lain, misalnya as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik dari tidur. Berarti ada pembandingnya. Kalau tidak, lakum fiha khair, di dalamnya ada banyak kelebihan, banyak kebaikan. Ya dibanding apa? Ya dibanding apa saja. Jadi begitu. Nah, biasanya kan begini, kalau kita itu kepengen ya mas-masan, kepengen mobil, kepengen sepeda, kepengen rumah, itu saja kadang-kadang direwangi. Apakah di dalam mas-masan, di dalam rumah, di dalam mobil, di dalam sepeda motor itu ada khair? Kita tidak tahu. Apakah di situ ada kebaikan? Allah Ta'ala kita tidak tahu. Yang jelas ada itu di dalam unta yang kalian beli. Sudah jelas di sini. Kenapa kita tidak mengusahakan agar kita bisa? Ya paling tidak nyeleni berpikir sekali-kali. Masa sekali-kali ini kan sudah paling sedikit. Kita bisa improve karena kepengen mendapatkan kebaikan yang ada di dalam binatang-binatang ternak yang akan kita sendiri. Itulah yang kenapa tadi sampai ada ulama yang disebut tadi hati-hati ya, itu sampai direwani, yaitu tadi ditantang jadi bisa itu korban. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pokoknya sebenarnya sampai nanti kriteria-kriterianya saya kira itu sudah banyak dibahas di kajian-kajian yang mungkin beberapa permasalahan kontemporer yang klasik maupun kontemporer itu tidak klasik ya, yang baru ya, seperti bagaimana hukum korban online sekarang kan ya, korban online di mana ada lembaga atau di situ lembaga sosial yang memberikan pengumuman bahwasanya melayani korban dengan cara online. Misalnya saya ingin ikut korban lewat lembaga tadi itu dengan mencantumkan nomor rekening transfer. Ya, kita tidak tahu nanti korbannya itu mau ditaruh di mana, karena itu sangat mungkin jangkauannya sangat luas, apalagi sifatnya nasional dan mungkin juga internasional. Nah, kita hanya setor uang, transfer uang, misalnya 3 juta, berapa 700 sampai 4 juta kita transfer. Wes pokoknya itu aja. Nanti kita percaya kepada lembaga itu, nanti akan kita salurkan untuk lembaga itu membelikan hewannya, kemudian membagikan hewannya. Sudah kita nggak tahu apa. Ya di sini saya kira kalau dari semangat ibadah korban itu untuk berbagi sesungguhnya tidak masalah. Tidak masalah. Adapun korban itu kemudian ditaruh di luar, ini juga untuk konteks sekarang mungkin dari sisi kemaslahatannya mungkin lebih menjangkau manfaat yang lebih banyak. Walaupun mungkin banyak kehilangan keutamaan. Contoh satu, kalau kita korban model seperti itu mungkin kita tidak bisa menyaksikan atau bahkan menyembelih, karena kita kan store. Wah, kalau kita beli kambing kita sendiri. Karena kambing sendiri itu biasanya memang menyembelih sendiri. Dalam satu riwayat disebutkan doha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu menyembelih sendiri. Jadi kakshaini amlahaini, 2 kibas, 2 kambing yang amlahaini yang bagus. Bahkan di satu riwayat itu disebutkan Nabi itu sempat memilih yang kambing yang putih ada hitamnya sedikit. Itu tebal ya, hitam yang putih yang nanti dilihat ya. Intinya yang bagus itu kalau bisa memilih seperti itu. Nah kalau korban online seperti itu kita mungkin tidak bisa memilih.
Saya kira ini kasusnya bersama dengan kalau kita mewakilkan kepada kepanitiaan, sudah kita itu pasrah. Tapi kalau khotbah di kepanitiaan yang dekat-dekat itu lebih bisa untuk ikut menyaksikan. Contoh misalnya di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus ini juga membuka kepanitiaan itu, dan nanti akan ditasarufkan di Darwi karena di sana mungkin perlu dakwah yang lebih giat, yang lebih semangat, dan kita nanti akan ke sana. Kan ada motivasi tertentu sehingga mungkin dengan motivasi itu kita transfer uang atau beli hewan korban, bahkan kalau masih dekat-dekat kita bisa menyaksikan, bahkan kalau diberi kesempatan kita bisa nyembelih sendiri kalau berani ya. Sosok atau terlalu ini memang kalau bagus itu kita nyembelih sendiri, tetapi kalau ada udur ya udur macam-macam, misalnya kita tidak berani atau tidak tahu caranya, wah ini ngerti caranya mati borak atau budeng kayak ini malah sudah betul berani tahu syariatnya ya, itu penting. Kadang-kadang tidak seperti itu, tidak berani, tidak tahu caranya, atau mungkin punya kelemahan fisik sehingga tidak bisa, maka boleh ditawakilkan, boleh diwakilkan ke panitia. Tetapi kalau kita bisa menyaksikan sendiri, itu lebih persis dan mirip yang dilakukan oleh Nabi. Walaupun Nabi juga pernah korban itu sampai 100 kambing. Yang 63 para fasikin itu disembelih sendiri, kemudian yang sisanya dalam hadis riwayat Muslim itu beliau mewakilkan kepada Imam Ali, sahabat Ali. Itu sisanya berarti berapa? 100 kurang 63 ya. Kita empat ya, kita punya musuh itu diaksi oleh sahabat Ali. Jadi memang menyembelih sendiri itu memang ada keutamaannya dan bisa makan, kan? Bisa makan dari daging yang kita hentikan itu sebagian. Kalau online saya kira agak susah ya. Apa kira-kira kalau online seperti itu kita mendapat bagian yang mulia ini? Ya kalau terjangkau mungkin bisa, tetapi kalau tidak terjangkau ya. Tetapi mungkin karena ada alasan-alasan tertentu yang lebih maslahat, maka oleh para ulama korban online ini sah, boleh karena ada kemaslahatan yang ingin dicapai. Termasuk juga kontraktisasi itu sesungguhnya yang ingin dicapai itu kemaslahatannya. Kontraktisasi kan sama, kita itu menyerahkan uang ke wilayah yang kita punya untuk wilayah, kemudian nanti kita mendapatkan bagian berapa itu, satu orang itu berapa kali begitu dasar. Ya, ini juga dilihat dari sisi tadi, keutamaan mungkin banyak yang bilang, tetapi kemaslahatannya dengan kaleng itu satu lebih lama, tapi nyembelihnya harus pada itu ya, harus pada tanggal 10, 11, 12, 13. Tidak boleh nyembelihnya pada tanggal 14, tidak boleh nyembelihnya pada tanggal 9. Nyembelihnya tetap pada ayam maklumat. Fadkurullah di ayyamin ma'lumat, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Tetapi nanti distribusinya itu bisa dibuat tanggal itu. Kornetisasi itu maksudnya begitu, karena nanti lebih terjangkau luas ya, tidak hanya di daerah setempat, juga nanti bisa sampai ke mana-mana, bahkan di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, nanti jangka waktunya kan sampai expired ya, sampai expirednya itu biasanya berapa hari sebelum expired itu harus dihabiskan. Dan yang ketiga yang paling penting, kalau dalam fatwa MUI itu tentang kornetisasi itu ada kepentingan mendesak begitu. Ya mungkin untuk distribusi ke wilayah-wilayah yang terjadi bencana,
ini kan mendesak supaya nanti di sana itu awet dan seterusnya. Itu saya kira lebih dilihat dari situ manfaatnya luar biasa. Tapi juga tadi itu memang panjenengan tidak bisa menyaksikan, panjenengan tidak tahu itu kambingnya seperti apa. Kan tidak pernah foto ya ini kambing sampai kambing panjenengan konsep kita bagi dengan sebelah punya dia kan. Juga nanti kaleng yang dibagikan kepada kita itu apakah daging kambing atau daging sapi yang kita sembelih, kita tidak tahu. Bisa juga itu adalah gabungan dari sekian daging yang mungkin di situ dikumpulkan jadi satu. Tidak mungkin dibagi dengan terus request saya harus menerima kaleng dari daging yang sembelih. Ya sulit. Tapi karena banyak kepentingan mungkin ada tahu seperti agak berat dan seterusnya, ini saya kira menjadi sesuatu yang maklum ya. Jadi memang kesunahannya kan fakulu minha wa atimul jari'al faqir. Makanlah kamu dari sebagian daging yang kamu korbankan itu. Ya memang sebaiknya saya korban sapi ini saya mendapatkan bagian dari daging sapi yang saya sembelih, bukan sapi Y yang disembelih oleh orang lain. Nah, ini juga penting di bagian kepanitiaan supaya lebih bisa memisahkan ini daging sirkanya siapa, kemudian yang sana sirkanya siapa, nanti bagiannya itu kan ya kalau ingin satu itu di sepertiga untuk mutahi, sepertiga untuk pakai miskin, sepertiga untuk dihadiahkan pada orang lain, tetangga-tetangga dan seterusnya. Jadi memang lebih bagusnya seperti itu. Kemudian, nah ibu-ibu ini kan jadi panitia di penyembelihan ya. Kalau saya sarankan di penyembelihan itu kalau bisa memang dibacakan. Jadi kalau sirkah itu siapa saja. Sapi ini adalah sirkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau unta bisa sampai 10. Kalau kambing 1. Itu dibacakan, baru nanti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu, ada minni wa min ummah wa min ahli, ada minni wa min ahli. Jadi panjenengan nanti kalau korban ya tidak usah lah, kalau dalam fatwa majelis takjil itu tidak perlu di atas namakan anaknya, di atas namakan kakaknya, di atas namakan ibunya, di atas namakan kita saja, kepala keluarga. Karena yang mampu itu maka usaha itu yang kerja itu, yang punya kemampuan itu kemudian paling ahli baik. Dan juga korban ini pahalanya mengalir juga kepada seluruh keluarga. Dan oleh para ulama, seluruh keluarga itu bisa juga yang masih hidup, bisa juga yang sudah meninggal dunia karena sifatnya umum. Apalagi kalau itu yang menyembelih anaknya, anak itu bagian dari amalnya orang tua. Jadi tidak bertentangan dengan wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi saatnya begitu. Maka kadang-kadang ada yang kurang mantap. Ini korbannya atas nama anak saya. Monggo. Tetapi memang kalau kita melihat bahwa satu kali korban itu bisa atas nama dia dan keluarganya. Bahkan Nabi itu wamalam yuhi min ummati, dan atas nama umatku yang belum bisa korban. Itu Nabi ya, Nabi kan jangkauan umat sebanyak itu. Kalau kita ya saya dan keluarga saya, menikah sampun saja. Jadi tidak usah digilir tahun ini saya, tahun depan istri saya, tahun depannya lagi anak saya. Anak saya ada 9, tahun depan lagi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena anak itu belum mampu, belum makan ala usaha, dia belum mampu. Yang mampu itu yang kerja itu. Makanya yang kerja ini kemudian pahalanya juga bisa didapatkan oleh meskipun yang namanya pendapat bisa jadi banyak yang berbeda.
Ini saya berikan semacam terkait dengan fatwa di majelis nanti. Sehingga tadi kalau bisa dibacakan semua yang ikut kopinya, baru tapi ini wa min ahli bismillahirrahmanirrahim. Untuk kembali ke kornelisasi ini kenapa dibolehkan? Karena Nabi SAW itu pernah melarang daging kurban itu disimpan lebih dari 3 hari. Tahun depannya lagi ada yang sempat komunikasi dengan Nabi, saya juga nanti akan menghabiskan 3 hari. Loh, kalau sekarang boleh, kalau sekarang karena dagingnya melimpah, sudah banyak yang korban, maka daging itu bisa kamu simpan, sebagiannya bisa kamu simpan. Nah, kamu simpan inilah kemudian sekarang ini diterjemahkan dengan banyak. Ada yang dimasukkan ke freezer. Kalau freezer itu umur berapa tahun? Kamu boleh lama tapi di es, bisa mungkin lama sekali. Bisa juga dijadikan abon, bisa juga tidak digedeng, sampai rugi pun kalengkap atau format. Ini kan modifikasi atau kreativitas yang mungkin kedepannya lagi seperti apa kita tidak tahu, tapi dalilnya itu tadi sekarang kalian boleh karena sekarang sudah melimpah yang namanya daging. Tapi nanti suatu saat macam beda tinggal tidak boleh disimpan sampai lebih dari 3 hari, maksimal 3 hari harus sudah didistribusikan, harus sudah dihabiskan. Nah, jangan sampai ada orang yang tidak dapat daging sampai kelaparan, sampai ngemis-ngemis, sementara ada satu rumah yang kulkasnya sampai nggak muat gitu. Kurang cukup, nanti bingung, kok besek, kok tidak dan sebagainya, yang terlalu banyak ini tidak. Itu kata. Maka mana yang boleh kan biasanya yang lebih yang ada di fatwa PP itu terkait dengan arisan korban ya. Arisan korban itu prinsipnya sama dengan hutang tadi. Jadi hutang itu oleh para ulama itu nanti begini, kalau hutang itu kemungkinan bisa banyak karena punya cadangan, punya apa, punya sesuatu yang nanti bisa dibuat orang. Atau yang kedua, hutangnya itu jatuh temponya masih lama. Contoh ini, hutang nanti nyaurnya masih misalnya 2 tahun yang akan datang, itu jatuh temponya masih lama. Itu diberikan kebolehan untuk udhiyah dengan cara dia punya satu keyakinan bisa incir atau jatuh temponya masih lama. Ngobrol mengenai dari menteri kesempatan kaki ambil hutang. Tetapi yang kedua, kalau dia itu apa diduga keras dan kemungkinan bisanya beberapa lagi hutangnya sudah di mana-mana. Pakai utang itu utang bank yang lain itu utang semuanya ya tidak usah. Atau jatuh temponya ini sudah mulai dekat, bulan depan ini jatuh tempo. Sementara kalau sambil hutang lagi berat, ya jangan. Jadi nanti akan menyusahkan. Nah, maka pertanyaannya adalah kalau apa tadi? Arisan ini masuk yang mana? Kalau arisan ini masuk mungkin diutangi jatuh temponya lama atau bagaimana? Ya, kalau ini kita yang paling tahu. Arisan itu pada prinsipnya itu kan membantu temannya untuk bisa berprogram. Cuma nanti di diskusi ketaksihan itu sering muncul begini. Jangan sampai begini, jangan sampai nanti yang dapat arisan hari ini itu kan bisa beli harga sekarang. Harga sekarang saya 21 juta, sapi itu sudah besar. Tapi nanti yang dapat 10 tahun yang akan datang, saking banyaknya yang ikut arisan,
pesanannya mungkin sampai 1000 atau berapa, sehingga nanti tidak tahu kan itu kan di kopi atau berapa itu dapat arisannya 10 tahun yang akan datang, uang 21 juta itu mungkin sudah nggak ada. Maka akad itu perlu dipertegas. Bisa begini, akadnya mungkin bukan arisan korban tapi arisan uang biasa, tapi nanti hasilnya diberikan korban, tapi akadnya akad biasa, arisan biasa. Yang kedua, ada kesepakatan mungkin hari ini atau yang mendapatkan arisan itu misalnya membeli harga pilihan itu ada tambahan ditanggung oleh yang dapat arisan, bukan ditanggung oleh semua anggota. Dan akad itu sangat penting karena nanti jangan sampai terjadi tapi aku kok keri-keri misalnya sekat korban kurangnya 10 jutaan saya beri, kan kasihan. Jadi memang ada kesepakatan awal bahwa nanti kekurangan yang akan diberikan dengan korban saat itu ditanggung oleh yang dapat arisan, sehingga nanti bisa lebih. Jadi itu ibu-ibu sekalian, pada prinsipnya arisan korban itu boleh selama itu angkanya jelas, yaitu angka utang piutang dan antara model saling merenakan dan saling tolong. Saya kira ini dari saya. Banyak sekali masalah impor bermain aja dengan pakai taksi buat muslimah, buat masalah yang dipengaruhi terkait dengan masalah korban di mana sampai di bawah. Dengan panitia yang kesambut jam 3 berikut. Sambut kiri sampai kaulah, Nabi karena yang keempat untuk berjumpa sebentar dan bisa dimaklumi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sama-sama kita ini pun datang Allah kita kembali damai, kita kembali pertolongan agar kita akan ibadah baik yang ibadah sifatipun fisik, ibadah sifatipun maliyah, harta dan mengikuti Allah Taala yang menghendaki. Alhamdulillah kita syukur dan berterima Alhamdulillah Alhamdulillah masih dahulu yang Alhamdulillah yang kami jalan bersama di Sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allahu la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa rizqna min as-salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najjana min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha wa anta laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman Rabbana min ba'dihi fathan mansura. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.